Nah, hari ini kami akan membahas perihal yang pelik yang dialami dalam hubungan percintaan. Sebenarnya sih nggak cuma hubungan percintaan ya, karena perasaan ini, perasaan cembokur ini atau cemburu ini terjadi pada teman-teman main juga. Betul. Di mana ada insecure, di situ ada cemburu pasti. Di mana ada cemburu, ada yang FOMO. Nah, bisa Fear juga of missing tuh. out. Nah, Mas Danang sendiri pernah nggak cemburu? Aku pernah cemburu dan Cerita dong. nggak enak. Jadi aku bener-bener kayak aku takut kehilangan orang itu gitu. Oke. Dan itu rasanya kayak ini comberan. Heeh. Tahu comberan nggak? Tahu. Comberan digali tanah, jatuh, dalamnya ada comberan lagi. Jadi Iya. comberanception. Itu rasanya Aduh, tuh duh, duh. nggak enak banget. tau So nggak lo? basically shitception. Iya, shitception bener. Dan itu nggak enak banget kalau buat aku. Cemburu tuh paling tidak enak. Makanya semenjak kejadian comberan itu, aku melatih diriku gini. Begitu aku cemburu misalnya, aku dan Galabi gitu. Galabi misalnya deket sama orang gitu ya. Aku akan melatih cemburuku dengan udah bagusan gua kemana-mana gitu. Oke, maksudnya you build your self confidence di situ Iya. dengan yakini diri sendiri ya. Iya. Dan Galabi juga melakukan itu. Aku share ini ke Galabi karena aku jatuhnya cemburu. Jadi aku bagi bahwa aku I tidak see. suka. Aku cemburu sama ini. I see. Gitu. Oke, Kalau oke. kamu gimana? Soal cemburu ini. Aku kayak sering sih cemburu. Masa sih? Iyalah. Tapi masa seorang kamu cemburu? Maksudnya aku melihat kamu tuh dikdaya gitu. Kamu punya power. Wow, enggak Iya. sih. Aku itu orangnya cepet cemburu sama orang-orang yang punya bakat atau kemampuan lebih dari aku. Sama banget. Dan itu biasanya yang pertama dari cara mereka portray confidence mereka, kepedean mereka, cara pembawaan mereka, cara mereka menatap mata, cara mereka bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat tertata. Aku tuh bisa dengan mudah kayak, aduh, gue bisa banget lagi cemburu sama lo, karena aku nggak punya kemampuan komunikasi seperti itu. Pengen deh punya gitu. Kadang menjadi sesuatu yang tidak sehat karena aku jadi perfeksionis dan aku sangat benci gitu untuk mengatakan bahwa suatu momen aku menjadi seseorang yang perfeksionis gitu. Lebih mending jadi orang yang bener atau jadi orang yang detail aja gitu loh. Cuman ada momennya dimana kayak aku cemburu sama seseorang dan akhirnya itu bisa memotivasi aku untuk jadi lebih baik lagi. Jadi aku banyak mendengar orangnya, mencoba untuk cari tahu bagaimana cara bisa menjadi seperti itu. Gitu. Kalau di percintaan? Cuman aku jadi seeking for authority. Jadi aku mencoba untuk menjadi lebih dominan yang sebenarnya aku tidak suka memaksakan dominance kepada seseorang, apalagi ke partner kita kan itu sejajar ya. Dalam hubungan aku bisa banget yang cemburu sama seseorang karena memang orang ini sangat karismatik. Orang ini punya kemampuan untuk impress siapapun yang ada di dekatnya dan aku ngerasa tertekan karena itu. Karena dia orang yang sangat charming gitu. Akhirnya aku portray kecemburuan aku, possessiveness aku, tapi aku belajar banyak karena hubungan itu untuk punya takarannya lah. Untuk cemburu tuh harus ada takarannya tahu. Ini menarik. Karena melansir dari Very Well Mind, cemburu adalah serangkaian emosi kompleks yang terjadi ketika seseorang merasa adanya ancaman nyata yang dirasakan dalam hubungan interpersonal. Seseorang mungkin akan membenci orang ketiga karena tampak mengambil kasih sayang dari orang yang mereka cintai. It's my dream, Mas. My dream, my adventure. My dream, my adventure, keren.
Cemburu memang salah satu tanda kepedulian apabila dalam batas yang wajar seperti kata Sheryl. Gitu. Kalau dari fakta tadi berarti cemburu adalah salah satu tanda peduli kalau masih dalam batas wajar. Iya. Ini batas wajar ini bias nih sebenarnya nih. Well. Emang bentuk cemburu yang gak wajar itu selain posesif ada gak menurut Sheryl? Karena menurutku posesif itu cemburu yang berlebihan. Iya. Dan itu menurutku kalau udah posesif sebenarnya dia tuh takut lagi. Base-nya tuh takut. Iya. Menurut aku Takutnya dari gak pede. kayak yang tidak wajar selain possessive itu kan jadi kayak hyper awareness dan cautious all of the time. I think being physically abusive or verbally abusive is an act of Posesif. jealousy. Oh oke. Ya kan? Oke. Kayak dampaknya gitu. Iya. Ini kan menurut aku itu tidak wajar karena cemburu banyak kok yang bisa terjadi dari nanti dia memfitnah pasangannya, dari dia bisa physically or verbally abusive jadi abusive, habis itu jadi overprotective, yang sebenarnya bukan porsinya dia berusaha untuk overlapping overlapping prinsip dari pasangannya, and merasa dirinya yang paling benar. Ya. Kamu pernah mengalami itu semua? Aku pernah aku pernah di posisi orang yang dicemburui, diposesifin. Aku pun pernah di posisi sebaliknya gitu. And I feel like everybody has kind of, been into one of those phases or both. Iya sih. What about you? Aku sih pasti verbally abuse sih. Aku abusive di verbal kalau aku. Aku menyadari itu. Pedes ya. Enggak pedes. Kalau ngomong tuh pedes. Orang tuh kan gaslighting ya. Lighting kan? Gaslighting itu aku bukan gaslighting kali, udah kompor meleduk kali itu, kayak ngomongnya tuh udah sih. Aku tuh abuse-nya tuh waktu aku ada di kondisi ini tuh di mulut. Itu sih. Jadi emang dan itu rasanya nggak enak loh. Abis ngomong kayak gitu tuh aku pikir selesai masalah, ternyata enggak. Ada perasaan bersalah, makin ngerasa kalau gue ngomong kayak tadi gue akan ditinggal juga gitu. Jadi double gitu rasa takutnya gitu. Kalau waktu itu ya yang terjadi. Nah, menurut selintas kata bermakna, terkadang seseorang cemburu bukan dengan apa yang kita miliki, tapi dengan apa yang mereka tidak bisa miliki. Ini jelas sih kalau gitu. I completely agree with this. Jelas banget. Yeah. Jadi diekspresikannya dengan mereka yang paling benar gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak bisa ngegapain apa yang mereka pengen punya. Ini kayak bermain jadi korban juga nggak sih? Dia ngerasa jadi korban terus gitu. Si orang yang cemburu ini jadi ngerasa korban terus kayaknya. Gue udah ngelakuin A, B, C, kok lu mengkhianati gitu. Padahal mungkin itu cuma ada di imajinasi gitu-gitu kan. Yeah, that's what I mean. Iya gitu. Dan ini berarti dasarnya adalah ketidakpercayaan diri ya. I think it's more confidence. Iya sih, makanya confidence. aku bisa bilang, apakah belakangan ini Sheryl seorang yang cemburu? Aku bisa bilang enggak. Aku orang yang kekurangan percaya diri. Karena aku melihat bahwa ternyata surface level dari rasa cemburu yang akhirnya bercabang ke stres, depresi, pressure dan lain sebagainya. Surface-nya dulu adalah aku nggak pede, nggak pede untuk menentang semua hal itu dari to happen gitu. Yang akhirnya karena aku udah sadar bahwa aku tidak cukup pede, dia akhirnya mutate itself tuh perasaannya. Jadi aku stres, aku merasa tidak cukup, gitu-gitunya tuh jadi kayak berentetannya. Iya. Jadi beranak lah ya. Iya, termasuk gitu.
ya pasti ada kaitannya dengan si posesif tadi gitu. Iya, Dia itu ultimate-nya kali ya. Dan aku jadi kayak posesifnya misalnya gitu dalam sikap apa menanggapi pasangan aku gitu. Kalau misalkan aku sampai di titik itu karena aku merasa dia kok punya charmnya ke orang lain bisa dapetin dia bisa menarik perhatian orang lain. Aku juga jadi kayak introspeksinya bukan karena aku pengen memiliki dia, tapi aku lupa ya aku bisa melakukan hal yang sama juga kok. Iya. Aku maksudnya bisa attract orang lain kalau Iya. misalkan emang iseng ngapain gue pusingin hidup pasangan gue gitu. Sebenarnya kan kayak gue juga bisa cari kegiatan yang lain. Mungkin dengan ceritanya dia aku bisa temuin dengan cerita aku. Jadi ngobrol berempat. Wah, lah akrab. Cemburu sama posesif menurut teman-teman itu berkaitan atau gimana? Ya Karena- evolusi sih. Karena cemburu jadinya posesif. Bisa. Iya gak sih? Iya bisa Kali gitu ya. evolusi gitu. Jadi cemburu nih lawan monster, wah naik level, wah dia jadi posesif gitu. Posesif mon, cemburu mon jadi posesif mon gitu. Ngerti gak sih maksud evolusinya? Iya. Iya. Nah tapi aku penasaran sama caramu lolos dari posesif karena caraku untuk lepas dari cemburu Jadi belum pernah posesif. posesif. Aku kan nggak pernah bilang kalau aku posesif. Kamu Aku bilang aku tadi di cemburu. awal. Iya tapi aku cemburu. Oh kamu cemburu? Cemburu Oke. akhirnya jadi posesif. Iya, nah aku penasaran bagaimana cara kamu lepas dari sikap posesif itu karena waktu aku cemburu mungkin aku hampir posesif ya karena aku nggak sampai yang nggak gimana banget karena waktu kejadian itu aku verbally abuse, fisik enggak karena ada aku punya memori sendiri soal itu. Aku verbally abusive aku ke orang gitu, ngomongku tuh udah ya Allah ya Robi itu Kayak apa? kayak Sebenarnya lowering someone else's self-esteem is a part of possessiveness. iya itu, ya itu. So you were also kan kita ngomongin cemburu sebagai kayak surface levelnya nih kayak apa sih perasaan yang mengganggu kita untuk merasa iri dengan partner kita atau dengan orang yang sedang kita hadapi. Iya. Sampai akhirnya merasa bahwa ada possessiveness atau rasa kepemilikan atas orang itu karena kita pengen ngejaga dia untuk tetap mengikuti Apa mau kita? stigma yang kita punya atas individu itu bukan? Iya. Nah makanya aku setuju sama itu. Berarti aku berarti masuknya posesif waktu itu. Karena seperti apa bentuk verbal abuse Mas? Aku tuh nggak inget, tapi aku tahu itu jahat banget sih. Karena cemburu. Karena- Maksudnya karena dia deket sama orang lain mungkin? Karena cemburu dan masalahnya ada aku dapat informasi kalau ternyata emang yang aku curigai betul Dia dengan orang lain. dia dengan orang lain gitu. Jadi ada rasa kayak verbal. Ini waktu aku masih darah panas lagi waktu muda-mudanya gitu. Jadi kayak wih gitu. Jadi kayak Bener. Jadi aku tuh bisa Dan masih ngerasa bahwa untuk mempertahankan pada saat itu masih ada. masih karena akhirnya aku melepaskannya karena oh enggak ini kayak gua genggam duren sakit. Mau ngapain gue lepas aja. Nah pas ngelepas itu kan sakit juga sebenarnya. Nah akhirnya ya udah tak lepas. Sesimpel itu makanya kayak kamu itu salah satu kejadian yang menurutku jahat banget adalah itu. Aku waktu kamu tanya Mas Dana mendingan selingkuh atau diselingkuhin? Aku bilang aku diselingkuhin supaya aku bisa selingkuh. Menurutku itu jahat banget karena itu yang kejadian waktu itu. Terus oh gini, kalau kamu emang udah gak mau bareng-bareng lagi nggak apa-apa. Oh, I gitu. get it. You're Ini not gitu. possessive, you're passive aggressive. Kayaknya gitu. Jadi kayak oh ya udah. Mind game jadinya. Jadi main game Manipulative. manipulatif, hancur kalau itu.
Terus akhirnya ya udah sampai akhirnya. Tapi sebenarnya ya karena passive aggressive sebenarnya it's condescending gitu atau Iya. kayak condescending tuh bertanya sesuatu atau mengutarakan sesuatu tapi sebenarnya sudah obvious jawabannya apa Iya. yang diutarakan gitu. Itu tapi ada proses aku ngebentak tuh, waduh, I see. wah itu aku nggak mau lagi sih. Kalau dari aku sendiri sih bisa menjauh dari konsep cemburu atau posesif karena aku berusaha setiap hari untuk membangun kepedean atas diri aku sendiri. Yeah. Dimana aku tidak mau mengambil langkah temperamen atau arogan, egois dan lain sebagainya. Tapi mending kalau aku bingung aku nangis. Ya aku belakangan ini kayak lebih mending aku cengeng aja deh. Kayak itu ternyata kekuatan aku. Aku nangis. Dan aku masih punya rasa ternyata. Jadi kalau misalkan udah frustrasi aku udah nggak tahu mau ngapain, aku nangis aja. Kayak aku udah nggak tahu mau berlaku seperti apa. Yang tadinya aku pusingin tenaga aku untuk mencoba cari cara gimana cara jadi yang lebih pinter atau yang lebih punya akal atau lebih benar gitu, ternyata nggak ada gunanya kalau ujung-ujungnya dia juga punya prinsip yang lain. Jadi mau aku itu cemburu sama orang itu, aku akan sampaikan, gue cemburu banget sama lo bisa jago banget sih ngomongnya, lo bisa banget nih di ruangan yang sangat rame, lo tahu gimana cara menjaga postur lo, lo tahu bagaimana cara ngelihat mata orang, tahu gimana cara berdandan, mungkin gitu, cara berpakaian dengan kemejanya atau apa gitu yang rapi. Dan di situ ternyata orang yang lagi aku deket gitu, dia lebih bisa kayak gitu loh. Jadi yang membuat aku akhirnya bisa break out dari rasa cemburu aku ada langsung menyampaikan, memberanikan diri, kepedean bukan diri aku sendiri, tapi boosting up kepedean orang tersebut biar dia merasa bahwa egonya dia yang kepatil. Itu caranya itu, tapi caramu versi cerdasnya sih. Kalau aku udah versi brute-nya gitu. Jadi karena waktu itu aku merasa ini juga kalau kamu tadi bilang cara kamu lolos dari keposesifanmu adalah satu, tenang, yang kedua adalah kamu meningkatin PD kan. Dan aku juga ngerasa waktu aku segitu emosinya dan akhirnya endingnya tuh selalu gitu karena emang minder. Dasarnya tuh minder. Kayak belajar untuk bisa terima pujian itu kan sebenarnya hal yang berat ya buat aku. Tapi ternyata sama beratnya dengan memberi pujian ke seseorang karena nggak banyak orang yang aku admire. Jadi sekalinya aku admire seseorang tuh bisa obsesif dan bisa sampai kayak posesif, semuanya aku kayak kok lo pas dia udah di luar dari nalar aku kayak loh kok lo jadi kayak gini sih. Tapi lama-lama aku nanya kayak kok lo berubah sih, kenapa gitu. Sampai segitu ya? Sampai segitu ya, menarik. Aku nanya coba untuk ditwist gitu. Nah, menurut selintas fakta bermakna, melansir dari beberapa sumber, cemburu dan posesif merupakan dua hal yang berbeda. Iya kan? Beda sih, kan itu evolusi. kayak ada domino efeknya gitu ya. Kalau menurutku, namun saling berkaitan. Cemburu tidak selalu menjadi hal yang negatif. Karena cemburu merupakan alarm terhadap adanya ancaman yang akan datang dalam hubungan. Dan alarm tersebut digunakan untuk memperbaiki atau membicarakan hubungan dengan baik. I agree. Setuju. Sedangkan perilaku posesif seringkali dibungkus dengan alasan untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan peduli. Namun nyatanya perilaku posesif terbentuk dari rasa takut dan rendahnya kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki perilaku posesif ini cenderung merasa ingin mengontrol pasangannya. Ya ini berarti aku posesif. Berarti aku posesif. Karena waktu itu aku sempat arogan dengan bilang ke diriku bahwa saya tidak mau bilang apa gue bilang. I love you. Apa gue bilang? Aku tuh sering banget ngomong. Akan apa gue bilang? Akan apa gue bilang? Atau nggak kayak iya kan? Sama kayak gini. Enak.
gitu. Apa? Gimana kan? Emang enak. Oh gitu. Langsung dong ke situ. Emang enak. Jutek gitu. Enggak apa-apa. Intinya itu arogan sih buat. Omongan apa gua bilang tuh itu arogan sih buat aku, dan itu dibungkus dengan ketidakpedeanku, dan aku jadi jangan ke situ, padahal ya udah, kalau tiba-tiba kepentok sakit datang ke aku, dia tinggal dirawat. Dia mau kemana ya, dia mau kepentok lagi ya silakan aja, orang hidupnya dia harusnya gitu. Berarti di beberapa momen cemburu itu bisa jadi hal yang negatif dan positif, tergantung cemburunya apa. Kayak tadi Sheryl, kalau ada orang yang lebih berskill, dan gue juga ngutarin hal yang sama, si Exomania Mantap. Gue masih cemburu sama Galabi, gue masih cemburu sama Tio, adik gue masih cemburu sama ibu gue, karena mereka punya skill-skill yang luar biasa. Dan untuk netralin itu, ya gue tinggal latihan skill yang mereka punya, bisa apa enggak gue untuk di situ. Dan gue biasanya ngelakuin kayak penerimaan kayak gini. Oh dia bisa ngelakuin A, gue nggak bisa ngelakuin A. Tenang aja, dia juga nggak bisa ngelakuin apa yang bisa gue lakuin kok. Dah, sama-sama bisa nggak bisa gitu. Nah pertanyaannya, pernah nggak Sheryl merasakan langsung dampak dari rasa cemburu itu? Kalau tadi aku mengobatinya dengan cara itu. Kita sama-sama bisa nggak bisa. Ada nggak dampak positif atau dampak negatif, dan cara untuk keluar dari dampak negatifnya gimana, Sher? Kalau lihatnya lebih ke kayak aku tuh pengen bisa ngelakuin banyak hal, dan ketika aku melihat ada seseorang yang bisa melakukan suatu hal yang aku tidak bisa, aku akan memilih apakah itu akan menjadi kekuatan aku atau tidak. Apakah itu akan bermanfaat bagi aku atau tidak. Kalau misalkan itu tidak bermanfaat buat aku, tidak masuk ke nalar aku juga untuk merasa bahwa dia lebih bisa atau aku nggak bisa, orang aku nggak peduli gitu. Sebenarnya kasarnya. Jadi kalau misalnya aku melihat ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu lebih hebat dari aku, atau punya skill yang sangat bagus, aku akan terus admire sampai aku bisa merasa selevel gitu sama orangnya gitu. Kalau aku sekarang lagi di dalam fase berusaha untuk bertemu dengan orang-orang baru, atau ketemu dengan orang-orang lama yang memang sefrekuensi dengan aku, dan aku tidak mau memaksakan kehendak siapapun, termasuk diri aku sendiri. Jadi aku nggak ada ruang tuh untuk ngerasa oh lo lebih baik daripada gue kurangnya ini. Yang aku lihat adalah semua orang punya kelebihan, dan aku hanya ingin dikelilingi sama kelebihan-kelebihan itu. Jadi kekurangan mereka pun adalah kelebihan gitu. Bagi aku ya ambil yang baik sebanyak-banyaknya. Gitu, dan mereka bisa melakukan hal yang sama ya, dari aku. Itu menarik sih. Jadi cemburunya lebih nyaman gitu. Ada batasnya. Batasnya adalah yang tadi. Apakah seberapa penting buat gua gitu. Iya. Nah ini mungkin rasa cemburu dari selintas kata bermakna diutarakan seperti ini. Rasa cemburu mungkin hadir bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka takut kehilangan. Apakah setuju? Ini pasti muncul di TikTok nih. Abis itu gua mukanya jadi melambat. Oke. Nah kalau menurut fakta sebelumnya tadi, cemburu dan posesif itu berbeda, tapi kan saling berkaitan ya. Kalau saran dari Mas Danang yang punya pengalaman lebih dari aku, gimana caranya Mas Danang mengatasi rasa cemburu itu supaya nggak berakhir ke posesif dan merugikan? Menurut aku sudah dijawab tadi. Iya, aku itu sih tadi. Aku jadinya berusaha naikin self esteem, berlatih banyak hal-hal yang aku suka, sehingga aku juga jadi nggak fokus ke orang lain. Daripada fokusnya ke lebihnya Mas Danang aja kan, yang aku mau, yang aku suka gitu, dan bisa menerima bahwa the other party or whoever it is you admire or that you're jealous about, itu bisa dilihat dengan kayak oh dia juga punya skillnya sendiri, sama-sama bisa nggak bisa, punya skillku sendiri, cool gitu. Kalau kamu? Kalau menurut aku sih ya tadi itu, aku memilah
yang mana penting bagi aku melihat bahwa semua orang punya kelebihannya masing-masing. Yeah. Ambil yang baik sebanyak-banyaknya. Menarik nih. Tapi kan sekarang yang lagi di highlight tuh cemburu-cemburu di percintaan ya kalau di TikTok tuh ya. Maksud kalau kamu melihatnya, apakah itu sesuatu yang berlebihan atau enggak menurut kamu kalau misalnya? Kalau dari tadi definisi selintas fakta bermakna bilang bahwa cemburu itu adalah alarm, menurut aku itu suatu hal yang baik juga sih. Oke. Karena menarik. itu pasti bersentuhan juga dengan intuisi, dan menurut aku semua orang pasti punya intuisi gitu. Jadi kalau misalkan emang udah ada suspek pasangan kita itu mungkin punya orang favorit yang terbaru, ya telusurilah dengan sehat gitu. Kalau udah ketemu jawabannya, bikinlah keputusan yang sehat juga bagi kamu. Dan jangan jadiin itu sebagai batu loncatan untuk kamu mengevolusikan rasa cemburunya. Menarik. Jadi posesif. Nah ini ada selintas fakta bermakna juga ya. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kecemburuan yang berdampak negatif untuk diri kita dan hubungan. Menurut Dr. Gonzales Berrios. Wah, Daihatsu nih. Gonzales Berrios, Macarizo, Zaragoza, Mikorazon keren. Seorang psikiater yang fokus pada kesehatan perilaku. Yang pertama, hadapi perasaan takut dan khawatir yang datang dari rasa tidak percaya diri dalam sebuah hubungan. Gimana tapi cara menghadapinya ya? Gimana sih? Menurut aku sih kalau misalkan udah gak percaya diri sih ngapain dalam sebuah hubungan. Makanya aku belum ada hubungan sama sekali. Mungkin lu merah. Gitu. Kontrol ekspektasi. Jika orang terkait hubungan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan menyalahkan atau menuntut lebih. Karena gue pernah nulis ini sih. Karena imajinasi itu nyata buat kita, bukan buat orang, bukan di orang itu. Orang itu nggak menganggap imajinasi kita nyata. Jadi yang emang harus kontrol tuh kita gitu. Kita guys, yuk. Jangan. Aduh, cemburu tuh capek banget. Lagi gue kalau ingat-ingat tuh ya. Di comberan itu nggak enak banget rasanya. Wow. Kalau item Venom nggak apa-apa, kan rasa kayak Tom Hardy. Comberan beneran gak enak bau. Wow. Yang ketiga. Yang ketiga, jadilah terbuka dan jujur satu sama lain. Nah, karena ini menurut Pak Ade tadi benar. Cemburu itu diutarakan, posesif itu tidak mengutarakan cemburunya. Iya. Menurut aku komunikasi itu yang menjadi solusi buat kita lebih ngerti sama pasangan kita gitu. Karena itu yang sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan sejak dini dalam sebuah hubungan. Komunikasi dengan baik. Ya 3 bulan pertama sih masih kayak, tapi setelah itu udah merasa atau berasumsi bahwa pasangan kita itu udah tahu segalanya tentang kita, jadi nggak perlu diutarakan lagi. Tapi kan halo, kita manusia bukan mind reader. Halo, kita manusia bukan algoritma. Nah, algoritma aja jadi salah. tolong dong, kita nggak neliti data kamu terus habis itu jadi tahu kamu tuh gimana. Iya. Nah, yang keempat, memahami bahwa cembokur itu wajar dan mencari sumber kecemburuan tersebut. Dan biasanya sumbernya adalah takut, jadi dihadapi rasa takutmu. Iya. Takut itu wajar kok. Iya. Ya. Dan konklusi dari Sheryl soal ini adalah, soal cemburu adalah, menurut aku kalau misalkan kita merasa cemburu, we have to build our self-esteem. I have to build my self-esteem. And I have to know my purpose for getting this feeling. So aku akan mencoba untuk cari tahu kenapa dulu. Habis itu bangun kepedean aku untuk bisa melawan rasa cemburu itu. Kenapa sih gue muter-muter banget kalau ngobrol? Setuju aku. Enggak muter-muter. Muter-muter gak sih? Enggak. Iya. Enggak ya? Enggak kok. Hah? Aku ngerti. Aku paham. Kalau aku konklusinya,
cemburu itu masih masuk ke imajinasi sih. Kalau aku kalau cemburu buktiin yang mana yang benar perasaannya gitu. Dan aduh, kalau bisa sih buat yang sekarang masih ngerasa cemburuan, ya mungkin banyak hal terjadi di hidup lo. Kami harapkan semoga cemburunya capek karena cemburu bisa cepat pulih, cepat selesai gitu, karena capeknya ampun-ampunan deh. Jadi silakan dibuktikan cemburumu itu benar atau tidak. Setelah itu baru kamu ambil langkah selanjutnya. Gitu. Nah, ada konklusi juga dari CXO. Perasaan cemburu merupakan sebuah emosi kompleks yang terjadi saat kita merasa takut, gelisah dan tidak percaya diri. Dicampur menjadi satu, ditambah dengan bumbu ancaman yang kita rasakan dalam hubungan. Cemburu merupakan perasaan yang wajar terjadi dalam sebuah hubungan. Rasa cemburu diperlukan untuk menjadi alarm dan pengingat kepada kita dan orang terkait untuk membangun komunikasi dan juga batas yang lebih baik. Gitu, karena kalau nggak batas berarti jadi open relationship dong. Ya nggak sih gitu. Itu juga gitu deh. Namun apabila perasaan cemburu beralih ke arah, atau jadi kompetitif, bisa juga. Iya. Bisa juga. Namun apabila perasaan cemburu beralih ke arah di mana kita ingin mengontrol perilaku dan kehidupan pasangan, maka cemburu itu sudah tidak wajar dan berakhir bisa jadi menyakiti satu sama lain dan membuat kamu merasa menjadi korban. Dan itu akan double up your pain, ya. Jadi itu akan menjadi posesif tentu saja. Dan agar cemburu tidak berakhir menjadi perilaku posesif, ada baiknya kita mampu memahami tentang perasaan kita sendiri, tentang apa yang membuat kita cemburu, apa yang kita takuti, dan akhirnya bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Jangan seperti gua, marah dulu baru komunikasi. Mendingan komunikasi dulu baru marah. Loh, kok tetap ada marahnya? Menurut Selintas Kata Bermakna, tanpa komunikasi tidak akan ada Tidak akan ada komunikata. Kata. Tanpa komunikasi tidak akan ada hubungan. Tanpa saling menghargai tidak akan ada cinta. Tanpa sebuah kepercayaan tidak ada alasan untuk melanjutkan. No trust, no deal. No trust, no deal. So, silakan share cerita kamu. Bagaimana pengalaman kamu dengan rasa cemburu? Apakah cemburu dalam hubunganmu membantumu menjalin hubungan lebih baik dengan partner kamu, atau malah jadi posesif? Yeah. Kamu juga boleh share cerita apapun yang sedang mengganggu pikiran kamu saat ini, or just something that you just feel like sharing. Cerita itu nantinya akan kami unggah di TikTok kami @lintasmakna dalam seri Beep. Ada yang punya cerita. Kami tunggu cerita kamu. Silahkan komen topik apa yang kamu ingin kami bahas di episode selanjutnya. Dan tulis juga gimana perasaan kamu saat selesai mendengar atau menonton episode ini. Suka, gak suka, suka banget. Silahkan tulis di kolom komentar. Kami menerima kritik, tapi kami tutup kuping terhadap cacian. Saksikan terus Lintas Makna setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk dengerin Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast. Follow sosial media Lintas Makna juga di @lintasmakna untuk Instagram dan TikToknya itu ya. Dan Twitter kami ada di @lintasmakna_CXO. Cepat pulih dari cemburu. Sayangilah dirimu dan sayangi ususmu tiap hari. Oh my god, jangan masukin itu please. Oh my god, gue lupa.